Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desynila Damayanti dengan NIM B11 2019 05748. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Etika adalah prinsip benar dan salah yang dapat digunakan oleh individu yang bertindak sebagai agen moral yang bebas membuat pilihan untuk mengarahkan perilakunya. Etika adalah suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi individu. Keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. 5 dimensi moral di era globalisasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak kepemilikan. Yang ketiga, akuntansibilitas dan kontrol. Yang keempat, kualitas sistem. Yang kelima, kualitas kehidupan. Tren utama teknologi yang mengangkat isu etika. Tren kekuatan komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dampaknya, semakin banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk menjalankan operasi-operasi yang penting. Selanjutnya, kemajuan analisis data. Dampaknya, perubahan bisa menganalisis sejumlah besar data secara cepat dan membuat profil individu terperinci. Biaya atau ongkos penyimpanan data menurun secara drastis. Dampaknya, organisasi bias dengan mudah membangun dan memelihara database individu secara terperinci. Kemajuan pada internet dan teknologi jaringan. Dampaknya semakin mudah menyalin dan mengakses data personil dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Etika dalam masyarakat informasi. Konsep dasar pada etika masyarakat informasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tanggung jawab, responsibility, adalah sebuah elemen pentingnya dari tindakan etika. Accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Liabilitas atau liability adalah ciri-ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi lain. Analisis etika yang pertama, identifikasi dan penjelasan faktanya jelas. Yang kedua, konflik atau dilemanya teridentifikasi dengan nilai-nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat diambil dengan beralasan. Yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi. Prinsip-prinsip etika. Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah yang pertama, perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Dan yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang, kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Kode etik profesional yang pertama, American Medical Association atau AMA. Yang kedua, American Bar Association atau ABA. Yang ketiga, Association in Information Technology Professional atau AITP. Dan yang keempat, Association of Computing Machinery atau ACM.
Dimensi moral dalam sistem informasi. Hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Yang pertama, privasi atau privacy adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi, termasuk negara. Hak atas privasi juga terdapat di tempat kerja. Jutaan karyawan merupakan subjek pengawasan elektronis berteknologi tinggi. Yang kedua, teknologi sistem informasi mengancam hak atas privasi individu dengan melakukan pelanggaran privasi secara mudah, efektif, dan menguntungkan. Yang ketiga, di Eropa perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Tidak seperti di Amerika Serikat, negara-negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kekayaan intelektual yang pertama, rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologis dan bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang. Dan yang kedua, hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penggadaan hasil karyanya oleh pihak lain. Yang ketiga, paten memberikan hak monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan. Kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan. Yang pertama, beban sosial negatif dalam memperkenalkan teknologi dan sistem informasi terus meningkat seiring pertumbuhan kekuatan teknologi. Yang kedua, banyak dari konsekuensi negatif di bidang sosial ini datang bukan dari pelanggaran terhadap hak individu atau pelanggaran kekayaan saja. Yang ketiga, namun konsekuensi negatif ini dapat sangat merugikan individu, masyarakat, dan institusi politik sekalipun. Yang keempat, komputer dan teknologi informasi berpotensi merusak elemen-elemen berharga dalam budaya kemasyarakatan kita di samping membawa manfaat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.